Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita bisa melaksanakan amalan-amalan dari solat berjamaah, zikir, baca solawat dengan dibarengi khusnudzon kita kepada Allah. Semoga tahun yang akan datang benar-benar menjadi tahun kemuliaan untuk kita, tahun kebaikan untuk kita. Dan kita langsung saja insyaallah kajian hikam malam ini tidak seperti biasanya, akan dipendekkan karena tadi kita sudah ada kajian sebelumnya, ada ibadah, ada amalan yang lainnya. Tetap kita bil barokah mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, ya'rakun nasu yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar. Bayangkan padang mahsyar, di saat manusia dibinasakan semuanya, kemudian ada tiupan trompet yang kedua, dibangkitkan manusia semuanya di hamparan yang sama, di hamparan yang luas, mulai dari Nabi Adam hingga manusia akhir zaman dibangkitkan di satu tempat. Ya'rakun nasu yaumal qiyamati, dan manusia berkeringat karena matahari sejengkal di atas kepala kita. Hatta yadhhaba 'araqahum fil ardi, begitu banyaknya keringat yang mengucur dari manusia sehingga keringat itu masuk ke bumi. Sab'ina dhira'an, 70 dhira'. Begitu banyaknya keringat. Jangan bertanya seperti apa. Ini sebetulnya hanya, ini adalah gambaran tentang begitu dahsyatnya padang mahsyar nanti. Wa yulzimuhum hatta yablugha adhanahum, dan kemudian keringat itu ke bawahnya 70 dhira' ke bumi. Ke atasnya akan menyiksa mereka, akan mempersulit mereka, orang yang berada di padang mahsyar, sampai ke telinga mereka keringat ini. Dan disebutkan dalam riwayat lain bermacam-macam model manusia dalam urusan keringat nanti. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, itu pun sudah kecapean, keringat di mata kaki. Ada yang keringatnya sampai lutut, ada keringatnya sampai pusat, ada keringatnya sampai dada, ada keringatnya sampai telinga. Kalau sudah sampai telinga, bagaimana keadaannya? Tentu dia akan kelabakan. Sehingga manusia waktu itu mengatakan, orang-orang yang tersiksa dengan keringat itu, mereka mengatakan, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk neraka jahanam. Mereka tidak mengerti tentang keadaan neraka jahanam. Siapakah mereka yang mengalami keadaan semacam ini? Insya Allah bukan anda semuanya. Ahli iman tidak akan merasakan itu. Itu adalah orang kafir dan orang munafik dan maksiat yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berjalan dengan dosa. Itu adalah keringat daripada dosa-dosanya. Sampai disebutkan bagaimana keadaan orang yang beriman. Orang beriman bermacam-macam. Ada yang ditempatkan, ada yang berjalan di atas kepala manusia. Jadi tidak ada masalah bagi orang beriman. Semoga kita tidak menemukan masalah saat itu. Orang yang beriman atau orang yang dosanya sudah diampuni sebelum mati, dia berdosa pada masa hidupnya, cuman dia beristighfar, memohon ampun sehingga mati dalam keadaan tidak punya dosa, maka ketahuilah dosa tidak akan tampak di padang mahsyar. Keringat itu adalah penampakan daripada dosanya.
dosa yang dilakukan. Minum air telaga dari Nabi, siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya, kemudian akan dikiring meluncur menuju surga. Di padang mahsyar ribuan tahun, mengerikan. Akan tapi ketahuilah, bagi ahli iman, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bagi orang yang selalu keadaannya serindu kepada masjid, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, termasuk 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak ada lagi perlindungan selain dari Allah. Di antaranya orang yang hatinya terikat dengan masjid, pergi kemanapun yang dipikirkan bagaimana ke masjid. Masjid adalah simbol sekaligus hakikat. Artinya apa? Dimanapun mereka berada rindu kebaikan, menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis zikir, menghadiri perkumpulan yang baik dan mulia. Biarpun dia urusannya dunia, tapi yang diingat adalah hal-hal kemuliaan. Maka ketahuilah, hamba-hamba yang seperti itu adalah nanti yang akan dapatkan perlindungan dari Allah. Termasuk diantaranya yang tidak menyimpan dendam dan dengki kepada sesama orang beriman. Dipangkas kebencian, dipangkas kedengkian. Innal mutahabuna fi jalali, in ainal mutahabuna bi jalali. Allah yang menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, tanpa ada dengki, tanpa ada benci, tanpa ada dendam. Bayangin, tanpa ada benci, tanpa ada dengki, alangkah indahnya hidup. Tetangganya mendapatkan rezeki ikut senang, tetangga beli mobil ikut senang, nggak ada dengki, nggak ada benci, ngelihat wajahnya senang. Ini muqaddimah keindahan di akhirat. Di dunia sudah indah, di padang mahsyar mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan mereka ini yang akan mengalami padang mahsyar seperti kilat. Orang yang tidak beriman, orang munafikin ribuan tahun tersiksa dengan keringatnya tadi, tapi anda semuanya insya Allah akan melewati padang mahsyar, disabdakan oleh baginda Nabi, seperti ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar, seperti kilat. Dan semoga Allah memudahkan kita melewati padang mahsyar seperti kilat menuju surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita langsung saja kepada hikam, ringkas-ringkas saja. Kita hanya mengambil keistiqomahannya. Istiqomah. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin il anqal. Hikmah yang ke-47. La tadrukidz dzikra. Jangan kau tinggalkan berzikir. Zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Zikir. La tatrukidz dzikra, jangan kau tinggalkan zikir li'adami hudurika ma'allah, hanya gara-gara engkau belum bisa khusyuk kepada Allah. Jangan gara-gara kita tidak khusyuk lalu kita tidak berzikir. Teruskan berzikir biarpun belum bisa khusyuk. Bagaimana bisa disifati khusyuk kalau tidak ada zahir zikirnya? Kapan seorang melakukan sholat khusyuk? Sholat dulu baru bicara khusyuk. Khusyuk saja nggak ada sholat, mana ada khusyuk? Zikir dulu, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan gara-gara hatimu tidak bisa khusyuk lalu kamu meninggalkan zikir. Maknanya Pak, mulailah sering berzikir dulu. Khusyuk nggak khusyuk? Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Kelalaianmu kepada Allah dengan hatimu, tapi masih dibarengi dengan lesanmu yang berzikir kepada Allah, masih lumayan. Lupa lesan, lupa hati, asyad, lebih parah lagi. Min ghaflatika, daripada kamu masih lupa lalai dengan hatimu tapi masih ingat dengan lesanmu. Repot, lesannya nggak berzikir, hatinya juga tidak berzikir. Nah, lesan yang menyebut kebaikan masih lumayan, biarpun hatinya belum yaqdhah, belum sadar. Wa man dzakara ma'a wujudi yaqdhatin, barang siapa yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah ma'a wujudi yaqdhatin, dengan kesadaran, dengan akal, sadar akal pikirannya. Yaqdhah itu sadar, yaqdhah itu martabat. Kalau hudur itu tinggi lagi. Coba, ini ada tingkat ghaflah, yaqdhah, ada disebut oleh Ibn Athaillah dengan khudur. Yaqdhah itu ingat kita berzikir, sadar lafadznya.
Wa man dzakara ma'wujudi yaqdatin, kalau orang sudah bisa berzikir dengan kesadaran arti lafadznya, kalimatnya, ila dzikrin ma'wujudi hudurin, wa min dzikrin, bukan man dzakara, wa min dzikrin tadi, semoga dengan zikir dengan lesanmu biarpun hatimu masih lalai, Allah mengangkatmu daripada zikir dengan lesan saja, martabat lebih tinggi lagi zikir dengan yaqdhah, ada kesadaran. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin, dan dari zikir dengan kesadaran ila dzikrin, ditingkatkan lagi oleh Allah kepada zikir ma'a wujudi hudurin, dengan adanya hadirnya hati. Nanti kita jelaskan apa antar perbedaan antara yaqdhah dengan hudur. Wa man dzakara ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin, dan dari zikir ma'wujudi hudurin, dengan rasa hadirnya Allah, khusyuk kepada Allah, ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur, sehingga masuk pada wilayah zikir yang tidak ada lagi kecuali yang disebut, selain Allah tidak diingat lagi, tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, yang demikian itu tidaklah sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengangkatmu. Maka mulailah dari yang paling dasar. Kata Ibn Athaillah Sakandari, biasakan dengan zikir lesan dulu. Jangan gara-gara kamu belum bisa khusyuk lalu gak mau berzikir. Nah, ini bahaya sekali, orang bisa putus asa gara-gara nggak ada khusyuk. Aku ketika khusyuk mending gak usah zikir. Oh tidak, berzikirlah. Bahkan sebagian para sholihin mengatakan, berdoalah ya Allah seperti engkau maha kuasa, engkau yang menjadikan lesanku bisa berzikir, maka aku mohon ya Allah, seperti kau mudahkan lesanku untuk berzikir, jadikan hatiku untuk berzikir ya Allah. Engkau yang menciptakan lesanku, engkau yang menciptakan hatiku. Yang menciptakan lesan kita adalah Allah. Allah bisa mampu menjadikan lesan kita berzikir, Allah juga mampu menjadikan hati kita berzikir. Maka jangan putus asa. Kalau ada orang berzikir dengan lesannya saja biarpun hatinya kosong, masih lebih bagus daripada orang yang sudah lupa dua-duanya, nggak berzikir dengan lesan, nggak berzikir dengan hati. Maka dimulai dari berzikir dengan lesan, ini menjalankan perintah. Zikir itu kan ada dengan lesan juga dan ada pahalanya. Semoga setelah engkau bisa berzikir dengan lesanmu saja, Allah akan tingkatkan kamu bisa zikir dengan yaqdhah ma yaqdhah. Yaqdhah itu sadar makna lafadznya, bismillah, la ilaha illallah, tahu makna tidak ada Tuhan selain Allah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, tahu maknanya dan sadar waktu dia berucap. Wah, ini rupanya ini belum tingkat khudur, ini baru yaqdhah, baru sadar ngah kalau kita berzikir. Ini martabatnya zikir dengan lesan, zikir sadar dengan akal kita. Kalau kita lagi berzikir, yaqdhah itu dengan akal kita, menyadari maknanya, lafadznya. Sampai Imam Haddad itu mengajari, kalau seandainya kamu susah untuk khusyuk, mulailah engkau dengan membayangkan lafadznya dulu. Kalau engkau masih susah menghadirkan maknanya, lafadznya, biar pikiranmu gak kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha, itu dulu. Biar pikirannya gak ke toko, gak ke kambingnya, gak ke ternaknya, gak gini. Terus la ilaha illallah, lafadznya dulu. Lesan, pikiran. Baru nanti setelah itu Allah akan angkat untuk masuk wilayah hudur. Jadi hudur itu adalah orang yang sudah menikmati dengan hatinya, bukan sekedar akalnya saja. Hudurnya, hadirnya hati. Hatinya merasakan kalau dia lagi menyebut nama Allah, dan akan bergetar hati. Getar hati itu gimana? Rasa senang. Anda pengantin baru, yang pernah jadi pengantin baru, di saat sudah diakadkan, dipertemukan dengan pasangan halal, berdebar hatinya. Kayak apakah gertar darur gitu? Enggak. Ya sudahlah, berdebar, senang, lihat masya Allah itu. Itu dengan manusia. Di saat disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya, bergetar ya, berdebar-debar senang di saat mendengar la ilaha illallah, merasakan kesenangan. Wah, ini makom. Dan Allah yang menghantarkan, kita hanya berusaha saja. Allah yang menghantarkan, tiba-tiba orang menikmati zikir, sehingga tidak mustahil orang yang ternyata rindu untuk berzikir mengucapkan la ilallah sehari 10.000, solawat 10.000. Rabi'ah Adawiyah sehari baca solawat 50.000, karena menikmati sudah, nggak ada beban. Kalau kita kan zikirnya buat tasbih dihitung, kok belum beres-beres ini,
4.000, 5.000 lagi, 4.000, belum merasakan lezat. Kalau sudah lezat, itu adalah wilayah masuk khudur, hadirnya Allah di dalam hatinya, merasakan nikmatnya zikir, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, merasakan lezatnya ibadah. Nah ini, kapan kita nyampe di sana? Ya ntar dulu dong, tangga dulu yang kita titi, zikir lesan dulu yang banyak, paksa lesan kita untuk bisa berzikir, paksakan. Aku sehari harus selawat 1000 kali, aku baca subhanallah 1000 kali, aku baca ini, terus paksakan. Ketahuilah nanti Allah akan angkat dari wilayah zikir dengan lesan masuk yaqdah dengan pikiran kita, ada kesadarannya. Kemudian setelah itu akan Allah angkat kita zikir menjadi zikir hudur. Kalau sudah setelah hudur, hadir, menikmati rasa nikmat, menikmati di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan angkat setelah itu buah daripada zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikri ma'a ghaibatin, di saat kita hudur, zikir kita adalah ghaibah. Ghaibah itu apa? Sudah yang ada di hatinya hanya Allah, sehingga apa? Yang ditakuti hanya Allah. Nggak ada yang takuti dari manusia. Kalau berbuat baik dengan manusia karena Allah, lihat, justru ini adalah puncak kesempurnaan seorang manusia. Bukan berarti lalu istilah ghaibah lalu nggak ingat, nggak sadar, begitu. Dia urusan dengan manusia, tapi ketahuilah dia seolah-olah tidak urusan dengan manusia. Ini adalah ayahku, bapakku sebagai seorang manusia, tapi dia berurusan dengan bapaknya karena Allah. Lihat, bekti akan muncul dalam kehidupannya. Istriku, dia bukan sekedar seorang perempuan yang ada di sampingku, tapi ada tanggung jawabku di hadapan Allah. Ghaibah, semuanya langsung Allah, 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 dikit-dikit Allah. Aku dikasih Allah kekayaan, aku tidak boleh terlena. Justru semua yang ada di kiri kanannya menghantarkan dia kepada Allah. Karena apa? Bagi dia nggak ada artinya kecuali Allah. Bukan istilah ghaibah lalu kayak orang kayak Allah kayaknya, tapi seneng duit, nggak ada itu. Mana kayaknya itu adalah palsu, bohong, bukan Allah. Jadi memang dia sadar, Nabi Muhammad manusia sadar, bukan majdub, bukan ini. Nabi Muhammad manusia sadar dengan akal beliau, dengan hati beliau, lihat, sadar, bukan tenggelam. Beliau adalah selalu dalam lautan cinta kepada Allah, tapi tidak akan keluar daripada kesadarannya. Maka makom wilayahnya orang sadar pangkat tinggi. Memang di sana ada wilayah wali majdub. Majdub itu ada. Majdub itu sudah diambil oleh Allah, masuk wilayah kecintaan kepada Allah. Cuman urusannya dengan manusia jadi berkurang. Kayak orang gila, tapi dia kekasih Allah. Dia adalah kekasih Allah, tapi tidak boleh kita berguru dengan dia. Guru kita adalah orang yang ahli yaqdah, ada kesadaran. Husnudon ada orang majdub, tapi makom tinggi wilayah adalah sadar. Makom sadar ya. Urusan dengan istri, dia lemah lembut dengan istri. Bukan karena seorang istri yang dia berkhidmah kepadanya, tidak. Aku punya kewajiban dan itu amanatku di hadapan Allah. Maka muncullah orang yang makomnya makom ghaibah, tidak ada baginya kecuali Allah, maka dia akan indah dengan sesama manusia. Makanya ulama-ulama besar, dimulai daripada imamul ulama Sayyiduna Muhammad, sangat indah dengan keluarga, sangat indah dengan fakir miskin, sangat indah dengan tetangga, dan begitulah orang yang mengikuti baginda Nabi SAW. Jadi ingin kita semuanya dengan Allah. Lah makanya makna alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berzikir dalam segala keadaan, iya dengan lesan setiap keadaan, akan tapi bagaimana keadaanmu itu semua adalah buah daripada zikir kepada Allah. Itu yang lebih agung lagi. Bagaimana semua keadaanmu itu buah daripada zikir. Kamu mau kemana? Mau nolong tetangga. Karena apa? Allah. Loh, zikir lagi. Kebayang di matanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Makanya dia menjadi manusia sempurna. Sempurna nisbi maksudnya. Sempurna di hadapan Allah. Perilakunya dengan orang tua baik, dengan saudara baik, dengan anak baik. Karena yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, untuk mengangkatmu dari martabat ke martabat lebih tinggi bagi Allah tidaklah susah. Maka kata Ibn Athaillah Sakandari, mulailah sekarang, banyaklah berzikir dulu dengan lesanmu. Biarpun engkau belum bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan berzikir dan berzikir dan berzikir terus. Nah ini
Insya Allah sampai di sini dulu, kita akan buka tanya jawab, kemudian istirahat ini. Janjinya tadi jam 8, sekarang jam 8. Bismillah. Insya Allah. Dan hendaknya kita punya zikir rutin, zikir setelah sholat. Selama ini kita baca dimulai dari subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu Nabi mengajarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, ayat kursi, Allahumma inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik, dan seterusnya. Itu adalah zikir-zikir diajarkan baginda Nabi, jangan Anda tinggalkan. Kemudian Anda harus zikir-zikir yang sifatnya Anda baca rutin, istiqomah, apakah di pagi hari, di sore hari. Zikir pagi, zikir sore. Ambil waktu yang tepat agar istiqomah. Kalau ternyata ada kesibukan, Anda qadha. Dan zikir, dan hendaknya zikir itu harus bermacam-macam, bukan la ilaha illallah saja. Ada la haula wala quwwata illa, ada subhanallah, alhamdulillah, ada istighfar, bermacam-macam. Bermacam zikir. Dan di antaranya paling mudah, kita cukup baca yang dikumpulkan para ulama, ada di al-Ratibul Haddad, Ratibul Attas, zikir para masyayikh. Itu adalah zikir bermacam-macam. Baca saja terus sambil berlatih dan memohon kepada Allah agar kita bisa khusyuk. Mohon dong kepada Allah yang berkesukaan Allah, tapi berlatih dulu la ilallah, sambil kita mencoba meresapi maknanya dengan pikiran, akal pikiran kita, sampai nanti Allah akan memberikan kesejukan di dalam hati kita, sampai wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, akan bertambah iman. Ayo kita mulai berzikir, jangan ngentengkan masalah zikir. Di perjalanan zikir, ya, zikir. Kalau Anda sering lupa baca tasbih, tasbih bukan suatu yang salah. Tasbih itu mengingatkan. Kadang orang kalau pegangannya HP kan SMS, tapi kalau pegangan tasbih jadi zikir gitu loh, kan sama aja. Kalau punya HP langsung WA, tapi kalau punya tasbih ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasakan di rumah kita ada sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, atau la tansa dzikrallah. Di kamar jangan lupa zikir kepada Allah, indah. Kemudian saling mengingatkan. Bagaimana saling mengingatkan? Tidak ada masalah sesaat-saat kita menyuarakan zikir. Sebab dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukira, disebut nama Allah, bukan menyebut, tapi disebut. Jadi zikir disuarakan boleh agar orang lain mendengar, lalu ingat kepada Allah. Jangan sampai nanti enggak boleh kamu keras-keras berzikir, ya biar orang lain dengar, tapi yang wajar dong, jangan teriak-teriak di kupingnya sampai orang ketakutan nanti ya. La ilaha illallah, subhanallah, kan enak. Kalau anda lagi minum alhamdulillah, orang dengar, oh iya saya alhamdulillah juga karena lupa dia. Baik, ini saja insyaallah kita buka tanya jawab. Semoga Allah menjadikan kita ahli zikir yang akan disebut oleh Allah di ahli langit, dipamerkan di hadapan para malaikat-malaikat kalau ini adalah hamba berzikir. Dan semoga seperti Allah mudahkan zikir lisan kita, Allah mudahkan akal pikiran kita untuk yaqdah, untuk faham, dan hati kita untuk bisa berzikir kepada Allah, sehingga zikir itu benar-benar bisa dirasakan oleh anggota tubuh kita, sehingga tidak ada mata yang memandang kecuali diridhoi oleh Allah, tidak ada kalimat terucap kecuali diridhoi Allah, tidak ada yang kita dengar kecuali diridhoi oleh Allah, dan tidak ada gerak tangan kita, kaki kita kecuali menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa